Manajer di sini sudah diganti sama aku. Kalau dulu kamu berkeliaran di kawasan ini gak apa-apa, karena manajernya itu adalah Pak Agung. Dan sekalian kamu bilangin sama warga di sini, ya jangan pernah injekkan kakinya di kawasan kantor ini, apalagi yang kerja. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Bu. Kamu itu udah mengganggu waktunya Pak David, tau nggak? Pak David itu sekarang orang sibuk. Ngelayani perempuan kayak kamu ini buang-buang waktu kita aja, tau nggak? Di perempuan jangan ngeyel, bisa nggak sih? Udah sikat aja. Udah. Tendang tuh perempuan. Pergi aja. Baju aku udah rapi belum, Sayang? Mulai rapi kok. Ini tinggal. Kamu yakin mereka turun di sini? Iya mas, aku yakin karena aku masih mau beli cilok. Karena tadi kan di depan aku kelihatan cilok nih. Ya udah, mobil aku parkir di sini juga. Gak apa-apa ya. Kan tinggal jalan kaki aja ke depan. Jadi sekarang ini kan ada acara serah terima jabatan, Sayang. Jadi dari manajer yang lama mau diserahkan ke calon manajer yang baru. Jadi manajer yang baru, yang lama ini kan Pak Agung. Nah untuk manajer yang baru nanti kamu bisa lihat aja nanti. Jadi si Agung ini mau aku lempar ke kantor sebelah. Karena kantor di sini sudah mulai stabil, ya kantor sebelah harus Agung yang megang. Karena kalau manajer yang baru ini memegang kantor yang baru, takutnya dia masih belum bisa membuat SOP ataupun sistem yang akan digunakan oleh kantor buat seterusnya. Jadi kan Agung aja yang udah berpengalaman. Dan aku juga nggak tahu orang ini seperti apa modelnya dan karakternya juga seperti apa. Karena ini yang tahu kan cuma Agung. Jadi Agung bilang dia pantas buat menggantikan Agung. Ya aku yain aja. Karena nggak gimana? Berarti sebelumnya kamu belum pernah ketemu dong mas? Sama. Ya belum pernah ketemu karena kalau misalkan aku cek satu persatu tiap kantor rasanya aku gak mampu, Sayang. Berapa kantor yang aku harus cek, sedangkan kantor yang aku urus sendiri di kantor pusat juga gimana ya, udah kewalahan karena semua kantor kan pusatnya ke sana. Jadi tiap ada masalah, tiap ada problem atau tiap ada sesuatu pasti aku semua yang ngatasi ketika masing-masing kantor udah gak bisa. Contohnya misal ada penurunan ada PHK karyawan besar-besaran karena kantor mulai gak stabil. Karena kalau diteruskan nanti kantor bisa bangkrut. Misal hal-hal yang seperti itu yang harus aku atasi. Coba bayangin ketika jadi aku gimana, hanya satu pikiran aja yang memikirkan masalah itu, gak ada orang yang bisa bantuin aku. Aku minta tolong kamu kerjanya nyalon terus. Sebenarnya aku paham sih mas apa yang kamu rasakan selama ini. Tapi kan kita juga harus bersyukur karena mungkin kamu untuk mencapai titik di mana kamu udah sesukses ini, kamu udah memiliki banyak kantor. Jadi aku turut bahagia aja sama kamu dengan prestasi kamu dan pencapaian kamu. Kamu bisa menjadi Pak Bagas, Bos Bagas yang sehebat ini. Jangan bilang Pak Bagas dong. Oh ya sayang, di sini ternyata enak juga ya tempatnya, jauh dari keramaian. Ya mungkin adalah orang lewat satu atau dua motor doang. Ini wilayah kantornya juga lumayan luas. Ini lebih baik atau lebih enak nantinya kalau misalkan ini ditambahin gedung lagi. Oke, setuju nggak? Kayaknya aku setuju deh mas, karena kan masih atau banyak enggak di sini tempat. juga bisa dibuat rumah dinas. Boleh juga, karena kan Dinas kantor kita maksudnya. iyalah, boleh juga. Cuman kan karena kan ini masalahnya juga masih banyak tempat-tempat yang bisa kamu bangun juga. Jadi Contohnya di mana yang maksudnya kamu yang bisa dibangun tempat? di sebelah sana juga masih kosong ya kan? Itu kan gedung sayang. Ya maksudnya sebelahnya kamu gimana sih mas? Di sebelahnya juga tembok.
Aduh, Yang aku bener sampai dong. salah tahu nggak sih? Nah, Pokoknya kalau memang Kalau di sini nih baru bener. ini kan juga gitu. Gedung mana? Kamu mau ikut-ikut. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu selalu temenin aku. Karena setelah kita selesai acara di kantor ini, kita ke kota sebelah. Berarti kita langsung Iya, lanjut. sama. Aku juga harus serah terima jabatan juga, hadir di acara itu. Itu namanya siapa ya manajernya? Pak Holik. Pak Holik, Ya. apa kamu udah pernah kenal Ya, sama kalau Pak Holik itu kan manajer yang di kantor itu, kota sebelah. Kalau yang baru aku juga gak kenal, gak mungkin dong. Sekian ratus karyawan, aku hafalin satu persatu, ya enggak kan? Iya sih Mas, kamu bener juga. Berarti ya udah kalau gitu, sembari kamu nanti masuk ke dalam, nanti aku tinggal beli jajanan dulu nggak apa kan? Nanti aku nyusul kok. Ya udah, gak apa-apa sayang. Lagian kan ini acaranya juga masih belum mulai. Kamu bebas kok masuk kapan aja. Yang Oke. penting jangan lama-lama. Aku khawatir nanti terjadi sesuatu lagi sama kamu. Enggak lah, nggak bakal lama. Lagi pula juga aku kan udah jarang banget jajan-jajan di pinggir kayak gini kan. Jadi boleh kan? Boleh aja kok. Yang terpenting cari makanan yang sehat dan steril. Emang Gitu. kamu biasa makan cilok juga? Itu sehat nggak? Ya sehat loh sayang. Kan kamu tahu sendiri, aku gak bisa ngelihat orang jualan cilok. Wah, langsung beli. Ya gitulah kamu. Aku suka sama sifat kamu yang tetap. Ya, aku juga sih suka kok sama sikap kamu sayang. Tapi ngomong-ngomong, wah, rambut kamu sekarang udah makin pirang ya. Ya kan kemarin aku habis nyalon, tapi Oh, aku habis nyalon. ya tapi aku masih mau nyalon lagi deh besok. Soalnya kan Coba dong, lihat tangannya. Kok kasar banget sih? coba deh tangan kamu. Nih, coba aku lihat. Tuh, Coba deh aku lihat kuku kamu, ya ampun. Kamu enggak dong. Oh, besok bener-bener. pokoknya aku kasih kamu perawatan. Ya, Biar aku kamu juga mau kasih kamu perawatan, besok kasih Aku uang udah- jajan yang lebih. Aku udah. Wah, kukunya panjang-panjang, nggak pernah Sorry, dipotong aku, ya? aku paling nggak suka kuku panjang. Oh. Kalau kamu kan Ya udah kan kuku- lihat kan. Aduh, kuku kamu lebar-lebar. Kan biasa cowok sayang. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah kalau Apa gitu. mending sekarang aku masuk aja. Boleh. Tapi nanti aku takutnya kamu digodain lagi soalnya di sini sepi banget. Alah, nggak mungkin lah Mas, kamu tenang aja. Lagi pula juga siapa coba yang berani buat godain aku? Ya juga sih, ya udah deh. Kalau misalkan kamu mau jalan aja. Ya udah kalau gitu. Baju kamu kok basah sayang? Iya, ini kan aku habis keramas tadi, aku lupa nggak keringin. Semua ya? Wah, ternyata udah keringetan. Aduh, Udah, tak lagi pakai parfum dulu kalau masuk. kayaknya kamu, aku tahu gitu nggak datang ke sini kalau kamu mau menghina aku kayak gitu, tahu nggak sih? Aku bukan lagi ini sayang, cuman ngasih tahu aja. Ntar kalau misalkan masuk nih, istri bos masuk ke dalam kantor, tak lagi waktu enak-enak meeting, kamu masuk, kok gak enak ya baunya. Terus ngeliatin kamu semua, dan mereka tahu kamu istri aku. Waduh, Aduh, kayaknya aku salah deh hari ini buat ikut kamu, Mas. kok salah sih? Iya, karena aku nanti pasti bakal dipermalukan sama kamu. Kalau kamu salah, aku boleh nggak ngajak itu? Itu siapa? Ya, si Arga. Aduh, aku pusing deh sama kamu. Kamu jangan macam-macam dong. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah aku ya udah terus dari tadi kamu nggak jalan-jalan. Aku Ya udah. cuman pengen ngeliatin kamu. Ya Begitu. udah, oke. Kalau Ya gitu, udah, oke. aku pergi beli cilok dulu. Ya udah, Kamu hati-hati. ya udah. Bye. Bye. Punya istri lebih tua dari aku memang begitu. Dia selalu mengajari aku tentang banyak pengalaman. Aku sama Sinta beda berapa tahun ya? Sinta 27, aku 24 tahun. Tapi asik juga sih menikah sama cewek yang lebih tua. Tapi muka dia tuh baby face jadi gak kelihatan. Padahal umur udah 27. Ya udah, mending aku masuk ke dalam aja. Aduh, ini Pak David mana ya? Jam segini kok masih belum. Itu gimana kalau misalnya? Ya ampun, Pak David baru aja aku ngomongin. Udah lama nunggu di sini. Yalah kan, ya sekarang kan kita nggak boleh telat. Soalnya kan ada orang dari pusat yang mau datang ke kantor. Iya, aku minta maaf. Aku tadi masih ditelepon sama Pak Agung. Dan aku mendapatkan kabar gembira dari Pak Agung. Kabar apa itu? Ya, karena bentar lagi aku bakal
menggantikan posisi Pak Agung di perusahaan ini. Aku bakal menjadi seorang manajer di kantor kita. Yang benar Pak David. Ya bener lah. Ya ampun, aku juga ikut seneng dengernya tau nggak? Karena kalau misalnya Pak David naik jabatan, otomatis nanti aku bakal kecipratan juga nih kabar baiknya ya kan? Ya pastinya lah Bu Zizi. Selama ini yang selalu mendukung rencana aku itu adalah Bu Zizi. Ya aku gak bakalan lupa dengan jasa Bu Zizi. Aku bakal menjadikan Bu Zizi sebagai asisten saya. Yang benar Pak David. Iyalah. Ampun, saya ini dengernya aja udah bener-bener bahagia banget. Ya semoga aja nanti Pak David bisa terus meningkat ya kan, jabatannya juga terus naik tiap tahun, ada kenaikan. Karena kalau misalnya Pak David ada kenaikan jabatan, otomatis saya juga bakal ada kenaikan jabatan juga. Kalau masalah itu Bu Zizi gak usah pikirkan sekarang. Yang terpenting ya, kita bakal ketemu sama pimpinan yang dari pusat, namanya Pak Bagas ya. Pak Bagas. Tapi aku belum pernah bertatap muka langsung dengan beliau. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita nggak boleh melakukan kesalahan meskipun itu kecil. Ya nggak? Tuh Pak David. Tapi ngomong-ngomong, emangnya Pak David nggak pernah tahu sama sekali rupanya Pak Bagas ini seperti apa ya kan? Ya aku juga takut kalau misalnya kita ketemu di jalan atau apa, terus nggak sengaja nih papasan sama Pak Bagas dan kita nggak tahu, ya kan? Kalau pimpinan yang dari pusat itu jarang-jarang datang ke kantor cabang, ya menurut aku kekhawatiran Ibu Zizi itu gak bakalan terjadi. Ya enggak? Kalau masalah aku pernah melihat atau tahu wajah dari Pak Bagas itu, aku nggak tahu. Selama ini kita cuma berinteraksi sama Pak Agung selaku manajer kita yang lama. Enggak. Ya udah. Yang terpenting kita harus fokus, kita harus memberikan ya apa ya, kinerja yang baik nantinya ketika ketemu sama beliau. Bener-bener juga. Tapi ngomong-ngomong Pak David tadi kan bilang kalau Pak David akan menggantikan posisi Pak Agung. Terus Pak Agung akan naik jabatan lagi atau pindah ke tempat cabang yang baru sebagai komisaris atau gimana? Ya kalau masalah itu menurut aku ya pimpinan pusat bakal membangun atau sudah ada cabang baru yang belum ada pimpinannya. Pak Agung kan sudah berpengalaman, pastinya Pak Agung yang bakal ditempatkan di perusahaan cabang. Ya gak mungkin lah kalau aku nih bakal ditaruh di cabang yang baru. Ya juga nanti sih. bisa beradu perusahaan cabang yang baru Pak David. Berarti jadi Pak Agung itu enak banget ya. Ya di tempat yang sekarang jabatannya udah tinggi. Terus ketika dipindah ke tempat yang baru, dia itu diberikan kesempatan untuk ya memimpin semua karyawan baru di sana ya kan, tata baru. Kalau masalah itu aku gak pernah kepikiran Bu Zizi. Yang selalu aku pikirkan selama ini, bagaimana caranya supaya aku itu cepet-cepet kaya raya. Nah, selama ini kita kan cuma mengandalkan gaji pokok aja tiap bulan, dan gaji yang kita dapatkan ya selalu habis buat kesenangan kita. Kalau seumpamanya nanti nih aku menjadi manajer, aku bisa leluasa untuk menggunakan uang perusahaan, beli mobil, ya, beli apartemen, membeli apa yang selama ini aku inginkan. Dan kalau seumpamanya ada karyawan yang tidak menurut dengan kita, ya kita langsung pecat aja. Kita gantikan karyawan yang baru. Karena mendidik karyawan yang baru untuk patuh dengan kita itu sangat gampang dibandingkan karyawan yang lama, ya sangat sulit untuk kita arahkan ke rencana Bener kita. banget tuh Pak David. Lagian anak-anak di kantor itu juga ya pada sok-sokan tata tertib semua, tahu nggak?
Ya untung aja sekarang Pak Agung itu mau dipindah, jadi kita bisa dengan leluasa tuh sesuai dengan apa yang udah diomongin sama Pak David. Kita bisa dengan leluasa dan aku yakin mereka nggak akan pernah berani lagi seperti waktu Pak Agung yang memimpin. Ya karena kan kalau misalnya Pak Agung sama karyawan-karyawan yang lain itu kan sok taat aturan banget ya kan. Soalnya SOP banget lah. Aduh sampai nih kadang jengkel juga sama mereka. Masa iya? Saya pernah makan telat 5 menit aja itu sampai diomongin, tau nggak? Rasanya jengkel banget sama mereka itu. Karyawan yang lain kan masih patuh dengan peraturan yang dibuat oleh Pak Agung, ya. Apalagi Pak Joni. Pak Joni itu sangat patuh dan kayaknya Pak Joni itu sangat deket banget sama Pak Agung. Pasti kalau kita belokkan pikirannya harus ikut aturan kita, itu sangat mustahil banget. Kita harus cari cara gimana caranya untuk cepat-cepat menyingkirkan Pak Joni dari perusahaan ini. Kita Bener bikin ya masalah, kemudian kita limpahkan sama Pak Joni. Setuju banget itu Pak. Karena kan kemarin Pak Joni itu juga pernah ada buat satu kesalahan, ya kan, yang sangat fatal. Udahlah, daripada kita banyak ngomong di sini, nanti Pak Agung sama pimpinan pusat udah ada di perusahaan, malah kita yang kena teguran. Enggak? Ayo. Pak David, itu Pak Agung. Pak Agung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Agung tumben banget datangnya pagi, Pak. Ya, sekarang kan kamu tahu sendiri ada acara kan. Kirain kamu mau datang agak siangan. Ya, enggak lah, Pak. Tadi pagi Pak Agung sudah nelpon saya untuk segera datang ke kantor ini karena mau kedatangan tamu dari pusat. Iya kan, Pak Agung? Ya benar. Bos Bagas kan? Iya. Iya. Kamu tak lagi kan mau ketemu sama bos pusat tuh. Jadi kamu sikapnya harus dijaga. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Bedakan kamu ngomong sama karyawan dan juga ngomong sama atasan kita, bos pusat. Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Masalah sikap, Pak Agung kan sudah memberikan peraturan di kantor ini. Jadi kita masih mengikuti peraturan yang sudah dibuat sama Pak Agung. Gak mungkin lah kita mencoreng nama Pak Agung di hadapan pimpinan pusat. Iya benar Pak. Pak David juga udah mempersiapkan secara matang file-file dan apa saja yang akan dibahas nanti. Jadi kita berdua udah prepare untuk kenaikan jabatannya Pak David. Jadi Pak Agung tenang aja, nggak perlu khawatir kalau soal itu Pak. Oke baik deh. Oh ya, dan ingat juga, ini kan sekarang ada acara serah jabatan kan. Kamu bakal jadi manajer di sini kan. Iya Pak. Jadi aku minta tolong sama kamu, semisal kamu nanti udah punya jabatan sebagai manajer, ya kamu nggak boleh sombong terhadap orang lain. Jangan sampai kamu bersikap ya yang nggak enak terhadap orang lain. Kamu bisa mencoreng nama baik kantor ini kan. Siapa? Pak Agung tenang aja. Saya bakal memberikan contoh yang baik terhadap karyawan yang ada di kantor ini Pak. Dan ya saya mohon bimbingannya Pak Agung. Karena selama ini saya selalu mengikuti arahan dari Pak Agung. Jadi saya belum fasih dan belum bisa meniru kinerja Pak Agung. Jadi saya mohon bimbingannya Pak. Ya kalau misalnya itu, misal kamu udah jadi manajer di sini, misal ada kesulitan di kantor ini, kamu kan tinggal konsultasi ke aku aja. Soalnya kan aku kan mau dipindah kantor cabang sama Ya, Bos Pak. Bagas. Siap Pak. Ya, saya berharap banget kerjasamanya ya Pak. Saya takut ketika perusahaan ini dipegang saya, kemudian 1 bulan ke depan mengalami penurunan pendapatan. Jadi saya bakal menjadi sorotan oleh pimpinan pusat Pak. Karena selama dipegang Pak Agung di perusahaan ini selalu mendapat
mendapatkan keuntungan yang besar, Pak. Dan juga semisal nanti kita butuh karyawan lagi, kita membuka lowongan pekerjaan lagi di kantor ini, kamu harus hati-hati buat menerima karyawan. Takutnya kejadian dulu terulang lagi. Dulu sempat ada kesalahan, yaitu salah saya salah menerima karyawan. Ternyata karyawan itu niatnya buruk masuk kantor sini. Kamu jangan sampai seperti itu. Siap, Pak. Ya betul. Kalau soal itu Pak Agung tidak perlu khawatir karena untuk penyaringan tentang karyawan itu biasanya saya yang ngatur, dan Pak David itu pasti juga akan lebih menyortir karyawan itu dengan hati-hati, Pak. Karena ya zaman sekarang itu kan kita tidak bisa terlalu percaya sama orang, betul apa kata Pak Agung tadi, ya takutnya dia itu masuk ke kantor kita ada niat jahat atau tiba-tiba dikit-dikit mau korupsi, ya kan? Nggak bisa kita menerima sembarang karyawan kayak gitu. Jadi untuk kesalahan yang kemarin kita semua, saya dan Pak David juga rekan-rekan kerja yang lain udah ya antisipasi lagi ke depannya dan akan lebih berhati-hati. Ya udah, oh ya, terus misal Pak David udah jadi manajer, Pak David harus sama Naya. Pastinya, Pak. Nggak boleh ngecewain aku dan juga nggak boleh ngecewain bos yang dari pusat. Pak Agung tenang aja. Pak Agung sudah tepat menunjuk orang untuk menggantikan posisi Pak Agung di kantor ini. Ya. Jadi ini bos yang dari pusat datang jam berapa ya? Bos Bagas. Iya, Pak. Bos Bagas sudah datang, kayaknya udah di depan. Oh, Jadi kalian berdua sekarang ikut aku buat nemuin Bos Bagas. siap, Pak. Ya udah. Kok masih sepi ya? Apa jangan-jangan aku salah hari atau salah jam ya? Wah, ini dia. Pak. Si Agung. Pak Bagas. Ini siapa ya? Saya bawaannya Pak Agung, Pak. Oh, Yang bakal jadikan sebagai manajer di sini, Pak Bagas. oh jadi ini yang bakal menggantikan kamu. Bener, Pak. Jadi begini, siapa namanya? David. Ini Zizi, Pak. ini calon sekretaris kamu nanti. Iya, Pak. Jadi begini, ini kan sekarang acara serah terima jabatan. Jadi biasanya orang kalau mau mendapatkan jabatan yang tinggi biasanya ujiannya banyak banget, pasti banyak masalah. Ya ada pepatah yang sering mengatakan setelah hujan pasti ada pelangi, gitu. Jadi selama kamu jadi pemimpin nantinya, setiap omongan yang bakalan keluar dari omongan kamu itu bakalan diambil sama orang. Jadi hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bertindak. Kamu bakalan mimpin kantor ini. Bangkrut atau enggaknya, sukses atau enggaknya, itu tergantung kamu yang mimpin. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngarahin anak buah kamu, nggak bisa mimpin anak buah kamu, ya siap-siap aja. Kamu bakalan kehilangan pekerjaan kamu. Karena kalau sudah PHK, ada PHK besar-besaran, pasti mau karyawan biasa ataupun pimpinannya, nanti juga bakal kena imbasnya. Yang karyawan biasa di PHK, yang pimpinannya juga pasti di PHK karena kantor udah gak ada uang buat ngegaji karyawan. Jadi kalau misalkan tetap dilanjutkan, nanti kantor bakalan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Pak Bagas tenang aja. Selama ini, selama saya menjadi bawahannya Pak Agung, saya selalu dibimbing sama Pak Agung dan selalu digembleng sama Pak Agung. Dan insya Allah kita sudah siap untuk menjadi manajer sebagai pengganti Pak Agung sih, Pak. Ya kalau ngomong di awal memang begitu Pak David, sama kayak Pak Agung dulu. Aku juga sering mengalami banyak kesalahan yang akibatnya akan merugikan kantor. Cuman dia untungnya dia selalu konsultasi sama saya. Jadi kamu nanti konsultasinya sama si Agung. Kantor ini udah enak, kalau dikasih nilai ya A+ lah. Jadi kamu tinggal meneruskan aja. Siap, Pak. Kalau misalkan kamu bisa mempertahankan 1 sampai 4 tahun, berarti kamu sukses. Tapi dalam jangka 4 tahun, kalau misalkan kantor ini mulai gak stabil lagi, berarti kamu gagal. Jadi siap-siap aja, kamu bakalan kehilangan jabatan dan kamu bakalan jadi karyawan biasa lagi. Siap, Pak. Apalagi sampai ada penurunan hampir 50%, ya siap-siap aja kantor ini bakalan ditutup. Siap. Pak Bagas tenang aja. Saya dan Bu Zizi sudah bisa dikatakan menguasai di lapangan. Ini lagi, bukan cuma dari segi pekerjaan, sikap, perilaku, kamu bakalan dicontoh. Misalkan
tata berbicara kamu sama orang, cara berpakaian kamu harus rapi, terus kamu harus tepat waktu, ya intinya berikan contoh yang baik. Pemimpin itu harus berwibawa, Pak David. Iya Pak. Kurangi berbicara. Kalau sudah berbicara, omongan itu penting, bukan omongan sampah yang kalian keluarkan seperti orang-orang yang nggak punya pendidikan. Siap. Jadi saya minta tolong, saya ini nggak kenal sama Pak David dan juga siapa perempuan Di sisi Pak. Bu Zizi. Jaga kepercayaan ini. Nggak mudah orang buat mendapatkan suatu jabatan. Jangankan jabatannya tinggi, apalagi manajer. Mau jadi karyawan biasa, susahnya minta ampun kan. Ya, coba kalian ingat-ingat waktu kalian mau lamar pekerjaan. Pasti bukan hanya di salah satu perusahaan. Pasti ada beberapa perusahaan yang kalian masukin lamaran. Ada beberapa yang kalian tolak dan yang manggil kalian berarti kalian terima. Begitu kan? Iya Pak. Iya, Jadi kalian juga gak bisa milih. Kalau kalian memang sayang sama pekerjaan kalian, kalian memang butuh banget sama pekerjaan kalian, ya dengerin omongan saya. Gitu. Siap Pak. Iya Pak. Saya pasrahkan semua ini. Untuk mencari calon penggantinya Pak Agung ini saya serahkan sama Pak Agung. Begitu. Iya Pak, saya nanti sebagai sekretarisnya Pak David juga pasti akan lebih meningkatkan kinerja saya lagi. Oke, ini juga ada di kantor kita, perusahaan kita ada di tengah-tengah lingkungan penduduk. Siapapun yang lewat di sini ataupun ada acara pun di sini, kalau bisa libatkan mereka. Kalian harus sopan sama mereka. Jangan sampai ada demo karena perusahaan kita ini mengganggu kenyamanan warga yang ada di sini. Begitu, itu juga merupakan problem nantinya. Jangan seenaknya sendiri, yang penting kalian makan, terus orang-orang yang di sekitar kalian tinggalkan. Jadi harus ada kepedulian yang tinggi, oke? Iya Pak, siap. Yaudah, Pak Agung sekarang ikut saya. Kalau misalkan kalian masih mau menunggu karyawan yang lain di sini buat datang ke acara ini ya gak apa-apa, oke? Biar saya nunggu karyawan yang lain. Iya Pak. Yaudah Pak Agung, kalau begitu kita langsung masuk aja. Baik Pak, mari Pak. Mari Pak David. Siap Iya Pak. Pak. Sisi. Iya Pak. Sekarang pimpinan pusat sudah percaya sama kita. Dan kita nantinya buat peraturan baru. Jangan selalu mengikuti peraturan yang lama. Karena kalau kita mengikuti peraturan yang lama, ya, setiap ada orang yang tidak berkepentingan dengan perusahaan, itu selalu diterima dengan baik hati. Betul tuh Pak David. Lagian orang-orang kayak gitu biasanya cuma merugikan kita aja. Ya orang-orang atas memang ngomongnya semua seperti itu kan. Tapi kan mereka tidak tahu kejadiannya sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Yang mereka tahu itu hanya minta hasil. Jadi kalau misalnya di depan mereka kita iya aja Pak David. Dan kalau misalnya di lapangan ya sesuai dengan apa yang ada aturan sama Pak David, yang udah Pak David buat gitu. Ya, kalau masalah pekerjaan mah itu sudah urusan belakang Bu Sisi. Yang aku maksud itu orang yang tidak berkepentingan datang ke kantor kita biasanya itu selalu diterima. Ya kita langsung usir aja. Kalau ada penduduk di sekitar kita, di sekitar perusahaan itu yang datang ke sini. Betul, Karena selain tidak memberikan penghasilan sama kita, itu sudah menyita waktu kita yang biasanya kerja, tapi malah melayani mereka. Bener tuh Pak David, lagian nggak ada keuntungannya juga ya kan? Ya tapi gimana, dari dulu kita kan hanya bisa manut apa katanya Pak Agung aja. Nah kalau sekarang jangan coba-coba deh sama Pak David ya kan? Ya untuk saat ini kita harus ya 1-2 hari kita harus ikuti prosedur yang sudah ada. Tapi kita harus wanti-wanti sama karyawan yang ada di sini, yang bekerja di sini harus mengikuti peraturan kita, ya enggak? Betul tuh Pak David, pasti mereka semua bakal shock sama peraturan baru yang akan Pak David buat nanti, ya kan? Pastinya mereka bakal ngomongin kita di belakang kita. Mereka bakal berusaha membangkang apa yang kita buat nantinya. Betul, tapi Tapi mereka nggak akan pernah bisa menolak aturan yang udah dibuat sama Pak David nantinya. bener banget, karena bentar lagi kita yang bakal menjadi seorang manajer di sini. Setuju banget, saya sudah nggak sabar pengen Pak David cepet duduk di posisinya Pak Agung ya kan. Saya juga bisa cepet-cepet pindah dari pekerjaan saya yang menyebalkan itu. Sudah, kita tunggu di sini aja ya, karyawannya bakal datang ke sini atau kita di sana aja. Biasanya karyawan itu duduk di tempat duduk di sana. Yuk.
Aduh, ini kenapa Mas Bagas nggak bisa ditelepon sih? Ini aku kan bingung masuknya lewat mana lagi. Juga aku nggak pernah datang ke kantor ini kan. Atau enggak aku tunggu dia aja ya? Karyawan yang lain belum datang. Bentar lagi dia bakal datang. Mbak, ada kepentingan apa kamu di sini? Hah? Kalian Ini siapa ya? kawasan kantor. Saya manajer di sini. Oh, Gak boleh ada satu orang pun yang tidak berkepentingan berkeliaran di kawasan kantor, tahu nggak? Hah? Kamu kok malah enak-enakan berdiri di sini? Hah? tunggu. Ini mungkin kalian, Bapak dan Ibu salah paham. Sebetulnya saya kesini memang ada kunjungan dengan Kunjungan apa? Dengan kamu berpakaian seperti ini, kamu mau ngaku-ngaku kalau kamu itu orang yang berpengaruh, orang yang punya perusahaan. Hah? Gak mungkin, tahu nggak? Mungkin kamu cuma penduduk di kawasan kantor yang berusaha untuk datang ke sini. Ingat, manajer di sini sudah diganti sama aku. Kalau dulu kamu berkeliaran di kawasan ini, gak apa-apa, karena manajernya itu adalah Pak Agung. Tunggu sebentar Bapak sama Ibu, mungkin saya bisa di tengah sini. Saya mau kasih tahu sama kalian kalau saya ini bukan sembarangan berkeliaran di kantor ini. Berarti Bapak sama Ibu adalah manajer baru di kantor ini. Ya. Ya, Pak David itu adalah manajer baru di kantor kita. Dan kewenangannya Pak David itu udah terbaru dan kewenangan Pak Agung yang lama itu udah terhapuskan. Jadi siapapun warga di sini yang berusaha masuk ke kantor kita tanpa izin sembarangan itu sudah tidak diperkenankan lagi. Apalagi tidak ada kepentingan kayak gini. Yang ada kepentingan aja itu harus izin di jauh-jauh hari untuk bisa masuk ke kantor kita. Dan sekalian kamu bilangin sama warga di sini, ya jangan pernah injakkan kakinya di kawasan kantor ini. Apalagi yang kerja. Hah? Kita gak bakal tinggal diam, kita bakal ngusir orang tersebut. Hebat. Saya juga suka dengan apa yang udah kalian rencanakan dan mungkin ini suatu poin juga buat kalian. Jadi kayaknya dengan adanya sikap kalian benar-benar menjaga ketat daerah kantor, mungkin itu poin plus yang nanti bos akan salut dengan kalian berdua. Makanya kita sekarang berdua itu datang ke sini, kelihatan Mbak entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada di depan kantor kita mengganggu penglihatan mata kita. Jadi selagi kita masih berbaik hati, ngomong yang lembut dan sopan kayak gini, mending Mbak pergi aja keluar. Oke, terima kasih kalian udah ngomong menurut kalian itu omongan yang sopan. Tapi mungkin sebelum kalian salah paham, saya bisa perkenalkan diri saya dulu. Udahlah, kamu tuh orang gak penting. Hah? Gak perlu perkenalkan diri kamu terhadap kita. Hah? Kita gak ada waktu buat ngeladenin orang yang tidak bisa menghasilkan uang. Tapi masalahnya kalian berdua belum tahu kan siapa saya. Ya, Jadi terus? mungkin kalian udah bagus memperketat wilayah kantor dari orang-orang yang mungkin tidak dikenal untuk menjaga kantor tersebut. Itu udah poin plus. Cuman masalahnya sebelum kalian bertindak seperti ini, kalian harus tahu siapa dulu orang yang kalian tidak izinkan untuk masuk. Jadi kalian juga harus paham sebelum kalian menyuruh sembarangan orang-orang yang bisa menginjakan kaki di kantor ini sebelum mereka pergi. Aduh, dari tadi Mbak ini kebanyakan ngomong tau nggak? Ceramah. Emangnya Mbak itu siapa? Istri pemilik perusahaan ini? Enggak kan? Ya nggak mungkin dong istri pemilik perusahaan datang tiba-tiba ya jalan kaki kayak gini ya kan, dengan pakaian yang seperti ini biasa banget ya, nggak mungkin dong ya kan Pak David? Lagian kalau istri pemilik perusahaan itu biasanya mereka itu selalu pakai barang-barang branded. Dan kita udah ketemu barusan sama pimpinan pusat. Betul. Hah? Gak mungkin lah wanita seperti kamu itu adalah istri dari pimpinan pusat dengan berarti pakaian yang sederhana ini, dan cuma berdiri di sini. Seharusnya kalau kamu mau mengaku istri dari pimpinan pusat yang agak masuk akal, tau nggak? Berarti kalian udah ketemu sama suami saya. Pak David, kayaknya perempuan ini makin lama makin ngimpi ya kan? Ibu, bapak seperti ini. Mungkin memang hal ini hal bagus buat kalian berdua memberikan contoh kepada para karyawan di kantor ini agar tidak memasukkan sembarang orang ke kantor. Cuman masalahnya sepertinya kalian jauh lebih penting dan jauh lebih baik
kalian urusi hal-hal yang lebih penting untuk jabatan kalian. Udah. Bukan hal-hal seperti ini yang kalian urusi. Dari tadi kita masih sabar ya ngeladenin omongan kamu. Iya, masalahnya Ya, sekarang aku minta kamu pergi dari kawasan kantor kita. Kalau enggak, kita bakal usir kamu. Kalau perlu aku bakal seret kamu keluar, tahu nggak? usir dan seret saya. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Bu, Kamu itu udah mengganggu waktunya Pak David, tau nggak? Pak David itu sekarang orang sibuk. Ngelayani perempuan kayak kamu ini buang-buang waktu kita aja, tau nggak? kamu juga manajer di sini. Seenaknya memperlakukan orang lain dengan kasar seperti ini. Saya Ya. bisa laporin kamu loh. Laporin sama siapa? Yang ada nanti kita akan buat laporan sama kantor polisi dan kamu akan terjerat hukum. Jadi jangan pernah macem-macem sama kita berdua. Ya, kita masih baik hati, mendingan Mbak pergi dari sini. Ingat ya, jangan mentang-mentang kalian di sini pengganti dari manajer yang lama, kalian bisa mulai seenaknya. Kalian belum memberikan kinerja yang baik kan? Kalian belum memberitahu para karyawan di sini dan juga bos kalian gimana cara bekerja kalian kan? Bu Zizi, Kalian baru masuk kok. Aku udah mulai bosan sama perempuan ini. Mendingan Bu Zizi usir aja. Saya nggak bakal pergi dari sini. Udah Kamu seret tuh aja. jadi perempuan jangan ngeyel, bisa nggak sih? Udah seret aja. Udah. Tendang tuh perempuan. Pergi aja. Sakit tau gak sih? Kalau saya yang dorong kamu terima nggak? Emang kamu berani dorong saya? Apa? Berani? Keterlaluan ya kalian. Perempuan kayak kamu ini nggak bisa nyentuh orang sembarangan kayak saya, tau nggak? Harus saya yang bisa ngomong kayak gitu sama kalian berdua. Kalian udah bagus, diberikan jabatan oleh suami saya. Tapi kalian malah menyalahgunakan jabatan kalian berdua. Emangnya kamu... Saya nggak ngerti deh cara pikir kalian. Suami. Dari tadi bilang suami. Emang suami kamu siapa? OB di sini. Iya. Kalau kamu bilang suami kamu itu pemilik perusahaan itu mustahil, tau nggak? Kenapa? Jangan mimpi deh kamu jadi perempuan. Tolong dijaga tangan kamu. Sekarang kalau saya bilang, saya bisa memecat kalian berdua kapanpun saya mau. Oh gitu. Apa kalian akan memperlakukan saya seperti ini lagi? Coba aja. Dan karena itu nggak akan mungkin, makanya sekarang kita berdoa tentang kamu, ya kan? Lagian Pak David itu punya banyak waktu sibuk yang nggak bisa diganggu. Lagian di sini ngapain sih harus ketemu perempuan kayak kamu yang buang-buang waktunya Pak David? Kalian denger ya, saya nggak peduli kalau kalian berdua mau memperlakukan saya seenaknya kayak gimana. Tapi saya nggak setuju kalau ada orang-orang seperti kalian berdua di kantor suami saya. Nggak Kalau setuju. suami kamu itu cuma kerja di sini sebagai karyawan biasa, suami kamu bakal menyesal punya istri seperti kamu. Karena sudah bikin suami kamu itu bakal dipecat dari kantor kita. Tahu nggak? Yang akan menyesal tuh kalian berdua. Saya yakin kok, kalau sikap kalian berdua nggak kalian rubah ke depannya, saya jamin kalian nggak ada seminggu kok di sini. Saya yakin kalian bentar lagi bakal dipecat dan diusir sama suami saya kalau sampai suami saya tahu kalian memperlakukan saya seperti ini. Kamu tahu nggak, Pak David itu udah mengabdi bertahun-tahun sama perusahaan ini. Jadi tahun ini adalah tahun kemenangannya Pak David, karena dia harus menikmati jerih payahnya selama ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada perempuan kayak kamu tiba-tiba datang, bilang mau mecat Pak David itu mustahil, loh nggak? Bu Zizi, ini tugas kamu untuk menyelidiki siapa suami dari perempuan ini. Kalau udah ketemu, kamu langsung pecat aja. Saya sudah muak dengan kelakuan perempuan ini. Pak David tenang aja, nggak akan sampai waktu satu hari saya bakal berhasil nyasar perempuan ini dan asal usulnya. Lagian perempuan udik kayak gini nggak punya aturan, ngeyel ya kan, nggak dengerin. Kalau orang ngomong disuruh pergi dari tadi nggak mau pergi. Dengar ya, kalian nggak perlu cari tahu tentang suami saya ataupun saya. Karena sebentar lagi saya bakal aduin sikap kalian berdua sama suami saya. Dan saya yakin kalian sangat-sangat tidak pantas untuk menggantikan Pak Agung sebagai manajer di kantor ini. Oh, berarti kamu udah kenal juga sama Pakku. Berarti kamu pernah ngelamar di perusahaan ini, kemudian kamu gak diterima di perusahaan ini. Makanya kamu masih bersikeras untuk masuk ke kantor ini. Kamu jangan sembarangan dong kalau ngomong. Dari awal kalian mergokin saya di sini, saya sudah jelaskan siapa saya sebenarnya. Tapi kalian berdua nggak ada yang percaya dengan omongan saya. Ya, gimana mau percaya? Kalau kamu memang istri dari pimpinan kita, setidaknya pimpinan bakal mengajak kamu dan memperkenalkan istrinya kepada kita. Tapi buktinya enggak tuh.
Pak David, apa mungkin dia itu cuma istri simpenan ya? Iya kan? Kalau kalian nggak percaya, kalian ikut saya. Ya udah, ayo. Saya mau datengin suami saya. Kamu siapa? Hah? Ya saya mau tunjukin sama suami saya kalau kalian Tapi- berdua itu udah nggak becus kerja di sini. Tapi kita bakal dimarahi sama pimpinan. Kita sudah membawa perempuan yang tidak berpengaruh di perusahaan ini, tahu nggak? Lebih tepatnya, bos kalian berdua akan memarahi kalian karena kalian sudah memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Ya, barusan Bu Zizi yang ngusir kamu. Sekarang, ya, Apa? kalau kamu masih bersikeras mau di sini, aku yang bakal nyeret kamu, tahu nggak? Hah? Kalau sampai saya lihat kamu menyentuh tangan saya yakin kok kamu nggak akan dapat pekerjaan dimanapun. Oh, kamu nantangin Pak David. Ya udah Pak David, kalau misalnya perempuan ini nggak mau pergi, mending kita kerjain aja. Gimana kalau Bu kamu? Zizi, kamu jangan sentuh perempuan itu, karena aku sudah berubah pikiran, ya. Ya, sangat tidak pantas kalau aku menyentuh tangan dia dengan kasaran. Karena setelah aku perhatikan dari tadi, aku mulai tertarik sama perempuan ini, ya. Dan bentar lagi aku bakal menjadi manajer di sini dan aku bakal banyak uangnya. Ya, kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan tanpa harus kamu bekerja di sini. Ini udah nggak Gimana? waras deh kayaknya. Kamu punya pikiran atau enggak? Saya bisa teriak di sini kalau sampai kamu macam-macam sama saya. Udahlah, kamu gak usah teriak karena teriakan kamu gak bakal didengar sama karyawan yang bekerja di sini. Mendingan kamu nurut aja sama aku, ya. Aku bisa membahagiakan kamu. Kamu minta apa? Mobil? Hah? Apartemen? Aku bakal belikan. Asalkan kamu mau jalan dan nemenin aku 1 malam aja. Bener banget tuh. Kamu. Lagian kan, dari tadi kamu itu selalu ngigo, halu ya kan, ngomong kalau kamu itu jadi istri pimpinan. Nah, sekarang Pak David itu pimpinan di sini, dan dia itu dengan senang hati ngajak kamu jalan-jalan, ngasih kesenangan, ya kan? Gimana kalau misalnya kamu pergi aja sama Pak David, dan setelah itu kita berdua akan anggap kalau hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Untuk Gimana? terakhir kalinya, saya peringatkan sama kalian berdua jangan bersikap kurang aja sama saya. Apalagi kamu. Kamu nggak tahu malu ya? Hei, kamu di sini baru diangkat menjadi manajer yang baru di kantor ini. Kamu tahu nggak kenapa bos kamu sendiri tidak menempatkan kamu di kantor yang baru? Karena kamu masih belum punya skill yang lebih dari Pak Agung. Udahlah, kamu gak usah berbicara tentang perusahaan karena kamu gak bakalan tahu. Mendingan kamu ikutin apa yang aku katakan barusan. Kamu bakal hidup tenang, bahagia, dan kamu bisa memberikan uang sama orang tua kamu. Gimana? Sebelum aku berubah pikirannya. Ya, kalau aku udah berubah pikiran, bukan kesenangan yang kamu dapat, malah kesedihan yang bakal kamu rasakan. Cukup ya. Gimana? Saya semakin muak dengan omongan-omongan kalian berdua. Tungguin kok gak datang-datang sih dari tadi. Oh, kamu udah kenal sama mereka? Mas, gimana aku nggak mau cepet datang sama kamu? Kalau aku dihalangi sama mereka berdua buat masuk ke dalam. Maksudnya dihalangin? Iya, mereka manajer baru itu kan? Kenalin, ini istri saya. Jadi dia tadi habis beli cilok. Jadi telat deh maksudnya. Ada apa? Percuma mas, percuma kamu beritahu siapa aku sebenarnya sama mereka berdua. Karena dari awal mereka datang ke sini memergoki aku, mereka nggak percaya kalau aku adalah seorang istri dari bos mereka berdua. Mereka malah bilang kalau aku nggak pantas untuk berada di sini. Dan bahkan lebih parahnya lagi, laki-laki ini berusaha buat menggoda aku dan dia bilang aku lebih pantas sama dia untuk dijadikan perempuan bayaran. Kamu menjadikan istri saya jadi perempuan bayaran? Hah? Kamu ngelarang istri saya masuk ke dalam? Hah? Kamu ngusir dia? Terus kamu ngata-ngatain dia? Pak, saya minta maaf, Pak. Saya menyesal banget. Pak Agung, sepertinya saya nggak perlu lama-lama buat berbicara tentang acara ini. Jadi acara ini kita batalin dulu. Pak Agung juga perlu tahu. Biar aja, begini aja, biar istri saya yang megang kantor ini. Biar istri, kalau memang istri saya gak mau, nanti biar istri saya yang cari calonnya sendiri. Jadi untuk sementara Pak Agung tetap kerja di sini. Nah, untuk kantor yang baru udah jangan diurus dulu. Dan khusus untuk mereka berdua jangan berharap buat naik jabatan. Kalian mulai sekarang pecat. Pak Agung juga perlu tahu kok Pak, kalau mereka berdua itu sudah berusaha keras buat merendahkan Pak Agung dan memamerkan jabatan mereka berdua. Oh, padahal
Tadi loh, aku baru ngomong sama kalian berdua. Kalau orang udah mau punya jabatan biasanya punya banyak masalah. Nah, salah satunya ini. Berarti kalian nggak siap buat mengemban amanah yang bakalan diberikan oleh perusahaan kita. Jadi sepertinya memang sudah tepat. Kalian memang udah nggak pantas buat kerja di kantor ini. Ini nggak tanggung-tanggung, bukan orang lain yang kalian kata-katain. Istri bos kalian sendiri. Wah, hebat ya kalian ya. Pak, kita minta maaf. Kita nggak tahu, Pak. Iya Pak, Kita pikir itu akan mengganggu iya di area perusahaan. Kamu denger nggak yang aku omongin tadi? Kita berada di tengah-tengah penduduk wilayah kantor kita. Apa yang aku suruh sama kalian berdua? Kalian denger apa enggak? Iya Pak. Udah, gini aja Pak Agung. Iya Pak. Nih lama-lama saya emosi di sini juga bisa menghilangkan wibawa saya dan buang-buang waktu saya juga. Jadi Pak Agung kasih tahu ke mereka berdua. Mulai sekarang mereka berdua dipecat. Sayang, kamu gak usah khawatir karena mereka udah gak dari kantor kita lagi. Jadi kita gak perlu ngeladenin orang-orang yang model seperti mereka karena kita agak sama seperti kita. Ya udah Mas kalau gitu. Udah, kita masuk. Jadi aku gak perlu banyak ngomong lagi ya sama kalian. Kalian ngobrol sama Agung aja. Oke? Pak, tapi Pak, Kalian udah ngelarang masuk istri bos kita? Ya kita sudah melakukan kesalahan yang fatal Pak. Tapi kasih kita toleransi satu kali aja Pak. Kita Udah. bakal memperbaiki semua kesalahan kita Pak. Udah, kalau udah itu keputusan dari bos kita, dari bos pusat, aku mau ngasih toleransi apa? Sedangkan perusahaan ini bukan punya aku. Ya kalau punya aku bisa toleransi. Cuman ini bukan punya aku. Udah, itu udah keputusan dari bos pusat. Kalau kalian bakalan dipecat. Ternyata benar ya, kalian nggak cocok mau dijadikan manajer. Kalian cocoknya dijadikan karyawan biasa aja. Dan lebih cocoknya lagi kalian dipecat dari kantor ini. Supaya kalian nggak timbul di kantor ini. Pak Agung, kita berdua benar-benar Iya, Pak. minta maaf, Pak. Maaf, Pak. Saya hanya ingin menjaga keamanan di kantor kita, Pak. Itu aja. Dan kita benar-benar nggak tahu kalau Mbak itu adalah ibu itu istri dari pemilik perusahaan, Pak. Dan kalau masalah keamanan sih keamanan. Cuman kalian nggak bisa nanya baik-baik. Hah? Kalian harus langsung musir gitu aja. Hah? Iya. Tadi padahal kalian udah dibilangin sama bos kalau sikap kalian terhadap kan di sini dekat sama warga. Kalian harus jaga sikapnya sama warga di sini. Kan udah dibilang kayak gitu sama bos. Iya Pak. Mana? Ya udah, kalian surat pencapaiannya biar aku urus bentar lagi. Dan aku nggak mau ngebantu kalian lagi. Kalian mau ya minta tolong gimana pun, aku udah nggak bisa. Pak, jangan pecat saya dong, Pak. Saya bakal melakukan apapun yang Pak Agung inginkan. Ya, asalkan Pak Agung itu bisa bantu saya untuk ngomong sama pimpinan pusat, Pak. Kita minta maaf, Pak. Bantu kata kamu. Kamu udah nggak ngelihat barusan, aku sudah marah-marah kayak gitu. Aku mau langsung bantu kamu. Nanti aku malah kena marah lagi juga. Hah? Ya udah deh, aku bakal laporin semua perusahaan di sini. Dan kalau apa? Kalau misal kamu buat ngelamar di kantor lain, aku bakal laporin. Kalau kalian bilang, Pak, jangan dong, Pak. Kita kan Pak, jangan masih panjang perjalanannya. Jangan blacklist kita di sisi lain, Pak. Supaya kita bisa melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, Pak. aku nggak peduli masalah itu. Karena kamu udah bikin kecewa aku, kamu udah malu-maluin aku di depan bos. Ya udah, Pak. Kamu bentar lagi pulang sama Bu Zizi, tunggu surat pencapaiannya. Aku bakal urus. Tapi Pak Agung, Pak Agung. gagal deh mau dapat. Bu Zizi, jadi gimana nih Bu Zizi? Kita udah dipecat dan aku yakin Pak Agung bakal blacklist kita supaya kita gak diterima di perusahaan manapun. Gimana apanya sih Pak David? Ini semua kan gara-gara Pak David. Gara-gara saya selalu bantuin Pak David, jadi sekarang saya kena imbasnya. Bukan kena imbas yang baik, tapi saya juga kena pecat. Gimana dong Pak David? Ini kan semua udah rencana kita. Hah? Andai saja kita gak kena musibah seperti ini, Bu Zizi bakal menikmati apa yang bakal aku nikmati juga. Ini bukan rencana saya, tapi ini rencana jahatnya Pak David, tahu nggak? Ya kita harus bekerja sama juga lagi Bu Zizi. Nggak ada ceritanya kerja sama sekarang ya Pak David. Saya itu sekarang sudah muak. Saya hanya bisa ya berkorban untuk Pak David, tapi saya
belum bisa menikmati hasilnya dan sekarang saya sudah kehilangan pekerjaan saya. Puji, saya minta maaf. Alah, udah deh Pak David. Mending Pak David itu pikirin aja gimana caranya Pak David cari kerjaan di luar sana tanpa melibatkan saya lagi karena saya sudah merasa dirugikan, lah nggak? Dasar pimpinan nggak tahu diri. Puji,